datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2383-2388. Solander, patriark keluarga Elvis, yang awalnya tersenyum lebar, mengubah ekspresinya. Sebuah firasat buruk muncul di benakku. Suruh seseorang untuk mengambil Kimbra sekarang. Begitu Solander selesai berbicara, dia mendengar suara kasar Kimbra. Aku keberatan dengan pernikahan ini. Keluarga Elvis mengkhianati kepentingan Cory. Pernikahan itu tidak sah. Ada dengungan konstan di tempat kejadian, dan semua penonton menunjukkan ekspresi heran dan tak bisa dijelaskan di wajah mereka. Kan dan yang lainnya awalnya panik, namun setelah beberapa saat, senyuman mulai muncul di wajah mereka seolah menyadari sesuatu. Di belakang mereka berdiri keluarga Rothschild dan Amerika Serikat, jadi karena kepentingan mereka pernikahan ini salah. Sialan, Kimbra, apa yang kamu coba lakukan? Solander meraung dan berdiri, mengarahkan jarinya ke arah Kimbra. Saat ini, dia jelas sangat marah. Kimbra, kamu harus memberiku penjelasan hari ini, kalau tidak kamu akan menjadi musuh keluarga Elvis. Menghadapi pertanyaan Solander, Kimbra merentangkan tangannya dan berkata, Solander, kamu bingung. Aku sudah membuatnya sangat jelas sekarang. Pernikahan ini melanggar aturan, dan aku ingin menghentikannya. Melanggar aturan pantatku. Solander bergegas ke atas panggung, hampir meludahi wajah Kimbra. Katakan padaku, mengapa pernikahan ini tidak sesuai dengan aturan? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan yang bagus, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Kimbra menyeringai. Solander, kata-kata yang luar biasa. Kamu melanggar doktrin dengan sangat berani, namun kamu terdengar sangat benar. Setelah Kimbra selesai berbicara, udara langsung membeku. Hampir semua orang di Cory sangat religius. Di negara seperti itu, merupakan tuduhan yang sangat serius untuk secara terbuka melanggar ajaran agama mereka. Solander juga terkejut dengan kata-kata Kimbra, jadi dia sedikit merendahkan suaranya ketika dia bertanya, bagaimana saya melanggar doktrin? Kamu terang-terangan membiarkan keponakanmu menikah dengan wanita yang tidak beriman. Tuhan akan menghukummu ke neraka. Suara Kimbra nyaring dan lurus. Menurut ajaran agama mereka, laki-laki yang beragama ini tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak beragama. Jadi, wanita itu juga harus masuk agama yang sama dengannya sebelum mereka bisa menikah. Adapun wanita dengan keyakinan agama, mereka tidak tunduk pada pembatasan tersebut. Solander jelas tidak menyangka Kimbra menggunakan ini sebagai alasan, jadi dia tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang Elibeta tidak beriman? Dia adalah anggota keluarga kerajaan Inggris, dan tentu saja, dia percaya pada agama negara Inggris. Ketika Kimbra mendengar itu, dia berkata dengan percaya diri, kamu bilang Elibeta percaya pada agama negara Inggris, kan? Jadi bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa dia tidak memakai salib? Alasan mengapa Anda lebih suka melanggar aturan agama dan membiarkan Warwick menikahi Elibeta jelas karena Anda ingin berkolusi dengan Inggris, menjual minyak kami ke Inggris dengan harga murah, dan membiarkan Inggris memonopoli sumber daya kami. Juga, Anda mengundang Jasper, seorang Somerlander, untuk menjadi pendamping Warwick. Kapan pernikahan Cory direduksi ke titik di mana bahkan manusia terburuk yang masih hidup memenuhi syarat untuk menjadi lelaki terbaik? Apakah kamu juga berkolusi dengan Somerland? Saat masalah meningkat ke titik ini, Solander pun memahami maksud Kimbra. Dia hanya ingin merusak pernikahan. Adapun alasannya, dia hanya akan mengarangnya di tempat. Menurutnya, jika Elibeta tidak memakai salib, maka itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang beriman, tetapi jika Elibeta benar-benar mengenakan salib yang mewakili agama negara Inggris, dia akan dituduh tidak menghormati tradisi agama Cory. Dia yang memiliki pikiran untuk mengalahkan anjingnya akan dengan mudah menemukan tongkatnya. Kimbra,
sepertinya kamu benar-benar tidak ingin bekerja dengan keluargaku lagi. Solander menyipitkan matanya ke arah Kimbra, suaranya rendah dan serak. Mereka yang mengenal Solander pasti tahu bahwa dia mendidih saat melihatnya seperti ini. Faktanya, Solander bahkan memikirkan pembunuhan. Berita tentang Amerika Serikat yang mengambil tindakan di Kori telah beredar sejak lama, dan semua keluarga merencanakan retret mereka. Keluarga Elvis tidak berbeda. Pernikahan ini bukanlah penyatuan dua keluarga, melainkan bukti kesetiaan yang diajukan oleh keluarga Elvis ke Inggris Raya. Ini kesepakatan. Sebagai bagian dari kesepakatan, keluarga Elvis kemudian akan menerima perlindungan dari keluarga kerajaan Inggris Raya. Dalam perang apapun di masa depan, kepentingan mereka akan dilindungi dan tidak terganggu oleh konflik tersebut. Sebagai gantinya, keluarga kerajaan Inggris akan memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan internal keluarga Elvis dan mendapatkan bagian dari pasar emas hitam Kori. Industri kimia di bawah keluarga Elvis saja menguasai 65% pasar Kori. Bahkan negara yang kuat seperti Inggris akan mengingini keuntungan sebesar itu. Jika mereka harus menyaksikan Amerika Serikat mengambil sepotong kue ini dari mereka, Inggris Raya juga akan patah hati. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu Inggris Raya atau keluarga Elvis, salah satu pihak harus memastikan pernikahan ini berjalan lancar dan tidak boleh ada kesalahan. Seolah-olah Kimbra tidak memahami ancaman Solander, saat dia mencibir dan berkata, "Solander, kamu mungkin tidak mengerti situasinya. Bukan saya yang menentang keluarga Elvis, tetapi seluruh industri minyak Kori." Solander sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba punya firasat buruk. Benar saja, begitu Kimbra mengatakan itu, sesosok tua muncul di depan mata semua orang. "Saya setuju dengan Kimbra, Solander. Saya pikir pernikahan Warwick dan Miss Elibeta perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Saya dapat memahami apa yang ada dalam pikiran Anda, tetapi tolong pertimbangkan juga pandangan semua anggota agama. Sampai keyakinan agama Nona Elibeta dikonfirmasi, saya pikir akan lebih baik menunda pernikahan untuk saat ini." Solander jelas tak menyangka dengan penampilan sang pengunjung. "Abe, bahkan kamu adalah bagian dari ini. Manfaat apa yang ditawarkan Kimbra kepada Anda?" Suara Solander serak dan ada ketidakpercayaan di matanya. Kimbra bahkan merayu Abe, wakil ketua kantor pusat Kamar Dagang Minyak. Sebelum Kimbra merebut kekuasaan, dia hanyalah anak kedua dari keluarga Kurt yang tidak dihargai. Sedangkan urusan luar negeri terutama dikuasai oleh putra sulung keluarga, Robbins. Oleh karena itu, masuk akal jika Kimbra seharusnya tidak memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Abe. Kecuali, oke, akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Sepertinya kalian berdua memiliki majikan yang sama. Solander tidak bodoh, dan setelah memikirkannya sejenak, dia sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya ada satu alasan mengapa Kimbra dan Abe yang tidak saling kenal tiba-tiba berkolusi. Mereka berdua memiliki majikan yang sama, dan itu adalah keluarga Rothschild. Kabar bahwa Kimbra berhasil merebut kekuasaan karena dukungan keluarga Rothschild sudah lama menjadi rahasia di kalangan keluarga besar Kori. Justru karena inilah Solander dengan tegas memilih untuk menjalin hubungan dengan Inggris Raya melalui pernikahan. Jika tidak, keluarga Elvis bisa menjadi keluarga Kurt berikutnya. Solander tidak pernah bisa menerima ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah mundur di setiap kemungkinan depan, keluarga Rothschild masih akan menindak dia menggunakan alasan yang begitu lemah. Ditambah lagi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa teman lamanya Abe juga bekerja untuk keluarga Rothschild. "Solander, saya terlalu tua dan saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Alasan mengapa saya memilih untuk berbicara adalah murni karena iman kepada Tuhan kita." Tentu saja, Abe tidak akan sebodoh itu untuk mengakuinya secara langsung. Dia merentangkan tangannya dan tampak serius. Dengan Abe yang memimpin,
sosok-sosok baru muncul satu demi satu. Saya setuju dengan Wakil Ketua AB dan Ketua Kimbra. Saya pikir pernikahan Tuan Warwick tidak pantas dilakukan sekarang. Warwick dengan santai menikahi seorang wanita yang tidak diketahui keyakinannya adalah noda terhadap iman Tuhan kita. Solander, apakah kamu begitu putus asa membiarkan industri kori jatuh ke tangan asing? Orang-orang ini berapi-api, dan keluarga mereka semuanya telah memperoleh beberapa ladang minyak. Jelas, orang-orang ini berada dalam kelompok yang sama dengan Abe dan Kimbra, dan mereka semua adalah mata-mata keluarga Rothschild di Kori. Solander dengan kejam memindai orang-orang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia ingin mengingat semua wajah mereka. Setiap orang yang awalnya marah bergidik tak terkendali dan memalingkan muka saat bertemu dengan tatapan membunuh Solander. Jika Solander mampu menjadi patriark dari keluarga besar seperti keluarga Elvis yang memainkan peran penting dalam Kori, tentu saja dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Terus terang, dia adalah seseorang yang muncul dari pertempuran keluarga berdarah dan berdarah. Mereka yang berteriak-teriak bersama Abe dan Kimbra saat ini mengerti bahwa mereka telah benar-benar menyinggung Solander. Apa yang menanti mereka nanti adalah balas dendam yang kejam dari keluarga Elvis. Namun, ketika mereka memikirkan hadiah yang dijanjikan Abe atas nama keluarga Rothschild, mereka menjadi lebih berani. Di antara sekelompok orang, hanya Kimbra yang balas menatap Solander dengan mata yang lebih ganas tanpa menyerah dari awal hingga akhir. Solander, berhentilah mengudara. Selama saya di sini hari ini, Warwick tidak akan pernah bisa menikah. Ketika Kimbra melihat bahwa dia lebih unggul sekarang, dia menjadi lebih sombong. Kemudian, dia menunjuk ke arah Jasper dan berkata dengan dingin, "Dan kamu? Jangan mengira aku akan melupakan apa yang terjadi tadi malam, dasar monyet Summerland. Saya mendengar apa yang telah Anda lakukan di Basra. Di sana sangat damai tetapi begitu Anda berada di sini, itu menjadi sangat kacau dan semua orang tidak bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan lagi. Kamu berada di Bardot dan ini bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Kimbra selalu ingat pertemuan rahasia antara Jasper dan ayahnya Baltimore. Dalam hatinya, siapapun yang berhubungan dengan Baltimore harus segera dilenyapkan. Oleh karena itu, saat ini pun, dia tidak lupa memutarbalikkan kebenaran. Dia ingin melibatkan Jasper di dalamnya dan mencoba mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Jasper dalam satu gerakan. Solander telah memimpin keluarga Elvis selama bertahun-tahun dan sangat licik. Jadi, tentu saja dia bisa membaca Kimbra seperti buku. "Kimbra, Tuan Jasper adalah tamu terhormat di keluarga kami. Anda tidak berhak menuding tamu saya. Sekarang, jelas bahwa Amerika Serikat telah mengendalikan kekuatan ini melalui keluarga Rothschild untuk mencoba memaksa keluarga Elvis turun tahta. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka sekarang. Bahkan jika keluarga Elvis memiliki Inggris sebagai pendukung, alangkah baiknya memiliki pendukung tambahan saat ini. Lagi pula, Jasper memiliki ikatan kedutaan dan tidak mewakili Summerland. Harry dan Sulman telah duduk di pinggir lapangan dan menonton dengan dingin, tetapi setelah melihat betapa agresifnya Kimbra, mereka tidak dapat menahan diri lagi. Harry hendak berdiri, tetapi lengan yang kuat menariknya kembali. Harry menoleh dengan tidak puas, hanya untuk melihat Jasper menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat orang yang menahannya adalah Jasper, Harry tertegun. Dalam kesannya, di antara semua yang hadir, yang paling punya alasan untuk marah, kecuali keluarga Elvis, adalah dia dan Jasper. Harry datang ke pernikahan hari ini atas nama keluarga kerajaan Inggris. Dari sudut pandang tertentu, dia adalah anggota keluarga pengantin wanita Elibeta. Kini, Kimbra menuduh Elibeta menyembunyikan keyakinannya, yang sama saja dengan memfitnah keluarga kerajaan Inggris secara langsung. Belum lagi Jasper yang dituduh punya motif tersembunyi tanpa alasan. "Jasper, apa artinya ini?" Harry bertanya pelan.
Bayangan Jasper dengan tenang menyelesaikan kekacauan barusan berdampak sangat dalam padanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Jasper akan menjadi pria lembut yang tidak berani melawan saat menghadapi provokasi. Harry, bisakah kamu percaya padaku kali ini? Jasper tidak menjelaskan, dan dia hanya menatap Harry dengan serius. Harry ragu-ragu dan akhirnya mengangguk. Oke, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Kemudian, dia duduk diam. Menghadapi agresivitas Kimbra, Solander baru saja akan berbalik ketika dia merasakan sebuah tangan menepuk pundaknya. Solander menoleh dengan marah dan hendak menegur orang itu, tetapi di depan wajah orang itu, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari bibirnya. Paman, ini pernikahanku, jadi biarkan aku yang menangani masalah ini. Warwick menatap Solander, matanya bertekad. Baru pada saat itulah Solander kemudian menyadari bahwa Warwick adalah satu-satunya yang paling memenuhi syarat untuk menjadi gila dalam kekacauan ini. Dia adalah karakter utama hari ini. Warwick berjalan lurus di depan Kimbra, menatap matanya, dan berkata dengan dingin, Kimbra, kurasa kamu pasti sudah merencanakan masalah ini sejak lama dan tidak akan menyerah begitu saja. Namun, saya ingin tahu tentang satu hal. Apa yang akan Anda lakukan jika saya menolak untuk menyetujui permintaan Anda dan bersikeras menikahi Elibeta? Kimbra menyipitkan matanya seolah baru bertemu Warwick untuk pertama kalinya hari ini. Meskipun Warwick telah lama menjadi CEO dari grup kimia terbesar dalam nama keluarga Elvis, semua kekuatan perusahaan masih berada di tangan Solander. Warwick lebih merupakan maskot daripada pemimpin puncak perusahaan. Namun, hari ini, performa Warwick jauh melebihi ekspektasinya. Menghadapi gangguan yang begitu besar, ia justru memilih untuk berdiri dan menghadap Kimbra yang terkenal kejam dan tidak kenal ampun. Keberanian ini saja membuat semua orang yang hadir memandangnya dengan kagum. Pada saat ini, mata Solander mengungkapkan penghargaannya pada Warwick tanpa malu-malu. Keponakan saya tampaknya benar-benar tumbuh dewasa setelah semua perubahan. Jika keluargamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, kami hanya bisa mengambil tindakan ekstrim. Kami tidak akan pernah mentolerir Anda karena menikahi wanita yang tidak diketahui keyakinannya sebagai seorang mukmin dan mencoba mengkhianati kepentingan Cory. Pada saat itu, kami hanya dapat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk mencabut kualifikasi keluarga Elvis Anda dalam pemrosesan emas hitam. Implikasinya, jika keluarga Elvis menolak untuk menyetujui permintaan mereka, mereka akan secara paksa mengukir aset keluarga Elvis. Ketika Solander mendengar apa yang dikatakan Kimbra, wajahnya penuh amarah. Kimbra ingin memusnahkan keluarga Elvis. Jika keluarga Elvis mematuhi mereka pasti akan menyinggung Inggris. Kemudian, mereka tidak akan mendapat perlindungan dalam perang di masa depan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Jika itu terjadi, keluarga Elvis pasti akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih di mata orang lain. Namun, jika keluarga Elvis menolaknya, mereka akan bersatu untuk memblokir dan mengukir harta milik keluarga Elvis. Ketika berbicara tentang keluarga Kurt, yang memegang lebih dari setengah emas hitam Cory, dan Kamar Dagang Perminyakan, yang memegang sertifikasi kualifikasi emas hitam Cory, aliansi kuat mereka hampir setara dengan mewakili kehendak negara. Mereka benar-benar mampu melakukan ini. Ini adalah jalan buntu. Setelah mendengar ancaman Kimbra yang terang-terangan, Warwick tidak langsung merespon melainkan menoleh untuk melihat Solander. Paman, saya ingin mengkonfirmasi dengan Anda, apakah keputusan saya nanti bisa mewakili kehendak keluarga Elvis? Solander tidak menyangka Warwick tiba-tiba menanyakan hal itu. Jika di lain waktu, dia akan mengira Warwick sedang mencoba merebut kekuasaan jika dia menanyakan pertanyaan ini. Sekarang, kalimat yang sama memiliki arti yang sama sekali berbeda. Warwick ingin mengambil risiko atas keputusannya sendiri. Dalam hal ini, apapun yang dikatakan Warwick selanjutnya, keluarga Elvis masih punya pilihan lain. Mereka akan baik-baik saja bahkan jika Warwick akhirnya gagal.
Itu karena Warwick yang membuat keputusan, bukan Patriark Solander. Warwick secara mental siap untuk ditinggalkan hanya untuk memperjuangkan sedikit harapan bagi keluarga Elvis. Solander berpikir sejenak, lalu tertawa, "Warwick, kamu adalah pewaris pertamaku. Tentu saja, keputusan Anda dapat mewakili keinginan keluarga Elvis dan saya sendiri." "Paman, kamu," Warwick juga terkejut dengan perkataan Paman Solander. Solander menyiratkan bahwa apapun yang ingin dilakukan Warwick selanjutnya, Solander akan mendukungnya tanpa ragu-ragu. Kepercayaan ini sangat berharga dan berat. Setelah Warwick memikirkan ini, dia menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi dengan api kepercayaan diri. "Kimbra, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda sebagai pewaris pertama keluarga Elvis bahwa pernikahan ini tidak akan dihentikan dengan alasan apapun. Saya, Warwick Elvis, akan menikahi Elibeta hari ini, dan tidak ada yang berhak menghentikan ini." "Anda." Kimbra hendak meledak ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, Warwick melanjutkan, "Selain itu, saya ingin mengumumkan hal lain. Mulai sekarang, selama Kimbra tetap menjadi patriark keluarga Kurt, semua kerjasama antara keluarga Elvis dan keluarga Kurt akan dihentikan. Keluarga Elvis tidak akan pernah berbisnis dengan keluarga Kurt dengan adanya Kimbra." Setelah dia mengatakan itu, ruangan menjadi sunyi. Ekspresi Kimbra mulai terlihat tidak menyenangkan. Keluarga Kurt di belakangnya memang bisa bekerja sama dengan kamar dagang perminyakan untuk memutus sumber pengolahan minyak keluarga Elvis. Namun demikian, keluarga Elvis juga bisa memilih untuk tidak memberikan jasa pengolahan minyak keluarga Kurt. Karena keluarga Elvis hampir memonopoli seluruh pasar pemrosesan kori, begitu keluarga Elvis mengakhiri kerjasama, tidak akan ada perusahaan lain di kori yang dapat dengan cepat mengambil alih kapasitas produksi ini. Bahkan jika mereka pergi ke perusahaan asing untuk memadamkan api sementara, biayanya akan sangat besar, bahkan keluarga Kurt pun akan menderita. Minyak bumi yang belum diolah tidak berbeda dengan produk limbah, dan keluarga Kurt sama sekali tidak mampu menanggung risiko ini. Jika Warwick ingin terlibat dalam perjuangan hidup atau mati, dia harus melawan Kimbra sampai akhir. Keberanian semacam ini menggerakkan semua orang yang hadir. Jasper memperhatikan dengan dingin tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Menghadapi serangan bersama dari keluarga Kurt dan kamar dagang perminyakan, langkah Warwick hanya bisa mengulur waktu. Begitu Amerika Serikat secara resmi melakukan intervensi, pabrik pemrosesan minyak di bawah kendali langsung Amerika Serikat pasti akan bermunculan seperti jamur setelah hujan, dan ancaman Warwick tidak akan berguna. "Tapi Kimbra, apakah menurutmu kamu benar-benar bisa menang hanya dari ini?" Jasper bergumam tanpa suara sebelum berdiri. Jasper tiba-tiba berdiri dan menarik perhatian semua orang. Baru saja Kimbra mencoba mengarahkan serangan ke Jasper, tetapi Jasper tidak menanggapi. Saat ini, aneh baginya untuk bangun tiba-tiba. "Hei, Jasper, kamu akhirnya berhenti menjadi pengecut. Mengapa? Apakah Anda mencoba mengancam kami atas nama Summerland? Kori tidak akan pernah membiarkan pasukan asing mengambil kekayaan kita yang berharga." Tuduhan Kimbra pun menarik dukungan semua orang di belakangnya. Nah, orang Kimbra ini sangat penuh kebencian. Dia jelas membantu Amerika Serikat mengacaukan situasi, tapi dia masih menuduh Jasper sebagai kekuatan asing. Elibeta duduk di sebelah Celine di beberapa titik, wajahnya penuh kebencian. Celine tersenyum dan berkata, "Beth, kamu benar-benar mengkhawatirkan Warwick, kan?" Elibeta hanya bisa tersipu ketika dia diekspos. Namun, dia tetap bersikeras, "Sekarang, Jasper dan Warwick berada di depan yang sama, dan aku juga harus merasa marah atas nama Jasper." Tetapi, pada titik ini, Elibeta menunjukkan ekspresi bingung, dan berkata dengan lembut, "Kimbra telah memfitnah Jasper selama ini, jadi mengapa Jasper tidak membela diri sampai sekarang?" Setelah Celine mendengar pertanyaan Elibeta,
dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ragu, mungkin Jasper ingin menarik ular itu dari lubangnya. Tarik ular dari lubangnya. Apakah ini pepatah umum dari Anda orang Sommerlander? Apakah itu berarti memancing orang jahat untuk berakting dan mengungkap keberadaan mereka? Ya, itu artinya. Kembali ke Basra, kami selalu curiga telah berkolusi dengan manajemen puncak kamar dagang perminyakan Kori, tetapi kami tidak memiliki bukti. Sekarang Kimbra membuat keributan, orang-orang di belakangnya secara alami akan mengekspos diri mereka sendiri. Selain itu, kita bahkan mungkin mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Elibeta tahu bahwa kejutan tak terduga yang dimaksud Selin adalah orang-orang kecil yang mengikuti Abe untuk menuduh keluarga Elvis. Jika bukan karena kejadian ini yang memaksa sekelompok orang ini untuk mengekspos diri mereka satu demi satu, akan sulit bagi mereka untuk menemukan bukti bahwa keluarga Rothschild diam-diam menyuap keluarga-keluarga ini. Apa yang akan dilakukan Jasper setelah menarik ular itu dari lubangnya? Setelah itu, Selin tersenyum dan berkata sambil terkekeh, dia akan melenyapkan semuanya dalam satu pukulan, tentu saja. Setelah Jasper mendengar suara-suara dari sisi Kimbra, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, Kimbra, oh Kimbra, aku tidak menyangka kamu begitu penyayang dan tidak ragu untuk mengatakan kebohongan sebesar itu hanya karena seorang wanita yang pernah kamu temui. Kimbra meramalkan bahwa Jasper akan membentak atau membantah, tetapi dia tidak pernah menyangka Jasper akan mengatakan hal seperti itu. Sekarang, dia sedikit bingung. Jasper, apa maksudmu? Kimbra bertanya dengan keras, merasa bingung entah kenapa. Anda harus bertanya pada diri sendiri apa yang Anda lakukan kemarin. Setelah Jasper selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Elibeta dan Selin. Lalu, dia berkata sambil menyeringai, Nyonya, bisakah kamu melepas kerudungmu sekarang? Mengikuti mata Jasper, semua orang mulai memandang Elibeta dan Selin. Mereka mengenali salah satu dari mereka sebagai pengantin wanita malam ini. Ekspresi Kimbra berubah drastis. Karena Elibeta dan Selin telah memakai cadar, dia tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka. Sekarang, setelah diingatkan oleh Jasper, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah kedua orang ini sangat familiar. Jejak ketakutan muncul di hatinya. Mustahil. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.